Selamat datang di Sistem Informasi Geografi. Selamat menyaksikan. Pengenalan SIG atau yang disebut dengan Sistem Informasi Geografi. Sistem informasi geografi merupakan satu sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengelola, menganalisis, menghasilkan, dan mempublikasikan data. Komponen SIG. Pertama, perangkat keras. Perangkat keras adalah data urutan komputer beserta instrumennya. Data informasi yang terdapat dalam SIG diolah melalui perangkat. Contohnya CD-ROM, printer, CPU. Kedua, perangkat lunak merupakan sistem yang berfungsi untuk memasukkan, menyimpan, dan mengeluarkan data yang diperlukan. Perangkat lunak meliputi proses komputerisasi yang berhubungan dengan memasukkan data tambahan, data dasar geografi, transformasi, dan penayangan serta pelaporan data. Contohnya, AutoCAD, ArcView, TOWIS, dan ArcInfo. Kemampuan manusia atau brainware merupakan kemampuan manusia dalam mengolah dan pemanfaatan secara efektif dan efisien. Sumber data dalam SIG. Yang pertama, data lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan di lapangan karena data ini tidak terekam dengan alat penginderaan jauh, misalnya curah hujan. Yang kedua, data peta, data yang digunakan sebagai masukan dalam SIG yang diperoleh dari peta kemudian diubah ke dalam bentuk digital. Yang ketiga, data penginderaan jauh, yaitu data dalam bentuk citra, satelit, dan foto udara atau pesawat udara. Pengelolaan informasi geografi. Yang pertama, perolehan data, kedua, input data SIG, yang ketiga, analisis data SIG, yang keempat, output data SIG. Pertama, tahap perolehan data SIG. Data lapangan. Data ini diperoleh langsung dari hasil pengukuran lapangan, misalnya pengukuran terhadap curah hujan di suatu wilayah, salinitas air, dan sebagainya. Data peta, yaitu data peta yang dituangkan dalam kertas atau dalam film, misalnya peta geologi, peta hidrologi, dan sebagainya. Data citra. Data ini diperoleh dari hasil penginderaan jauh. Database berfungsi memberikan informasi yang sangat penting bagi sistem informasi geografi. 2. Tahap input data SIG. Proses input data SIG. Tahap input data. Dalam kerja SIG, mula-mula dibutuhkan data awal atau database, yaitu data yang dikumpulkan selama selesai dimasukkan dalam komputer atau peta-peta yang telah ada di lari secara optis dan dimasukkan ke dalam komputer. Database dapat digunakan untuk pengolahan lebih lanjut. Input atau data masukan dapat diperoleh dari penelitian atau lapangan, kantor pemerintah, peta, dan data citra penginderaan jauh. 3. Tahap analisis data SIG. Jenis-jenis analisis data SIG. Yang pertama, analisis lebar, yaitu analisis yang mengolah data dalam komputer kemudian menghasilkan daerah tepian sungai yang lebar. 2. Analisis penjumlahan aritmatika, yaitu analisis yang mengolah data dalam komputer kemudian menghasilkan penjumlahan.
3. Analisis garis bidang, yaitu analisis pengolahan data yang dapat dipakai untuk menentukan region atau wilayah dalam radius tertentu. Contoh, untuk menentukan daerah rawan gempa. 4. Tahap output data sheet. Data output sheet. Data yang sudah dianalisis oleh SIG akan memberikan informasi pada pengguna data sehingga dapat dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Output sheet dapat berupa peta cetakan, rekaman soft copy, dan tayangan. Manfaat SIG dalam kajian geografi. Penerapan sistem informasi geografi dalam kajian geografi: yang pertama, bidang sumber daya alam; yang kedua, bidang perencanaan; ketiga, bidang pertanahan; keempat, bidang kependudukan; kelima, bidang ekonomi; 6. Bidang militer; 7. Bidang pendidikan; 8. Bidang transportasi. Peranan SIG dalam pembangunan wilayah. Kita sadar ketika kita berjalan-jalan di daerah dataran tinggi maupun pegunungan yang berfungsi menjadi daerah resapan air, tetapi ternyata banyak sekali dibangun bangunan yang tinggi dan luas seperti di perkotaan. Atau ketika kita melihat sangat banyak sekali bangunan serupa yang ada di tepian sungai, seringnya kemacetan terjadi, banjir di mana-mana, maupun permasalahan lainnya. Apakah kita sadar bahwa dalam perencanaan pembangunan itu harusnya tidak dilakukan dengan asal-asalan? Pengukuran, pengolahan, dan analisis data yang tepat sangatlah diperlukan untuk menghasilkan suatu sistem informasi geografis yang nantinya berguna sebagai salah satu alat analisis dalam perencanaan infrastruktur. Sehingga nantinya pengembangan wilayah akan sesuai dengan tujuannya. Kita mengetahui pentingnya sistem informasi geografis ini, tentunya kita tahu bahwa dalam melakukan perencanaan infrastruktur wilayah dengan akurasi yang tinggi, diperlukan kompetensi khusus yang berkaitan dengan sistem informasi geografis. Sebagai contoh, ketika perencana infrastruktur wilayah berencana akan membangun infrastruktur penunjang suatu wilayah, dan dia ditugaskan untuk menentukan titik wilayah yang akan dibangun, tapi ternyata apa yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Misalnya, karena ada infrastruktur lain yang serupa yang telah ada pada wilayah tersebut. Padahal yang dibutuhkan dengan melihat keadaan yang ada, seperti jumlah penduduk yang padat, kebutuhan akan air bersih yang meningkat, maupun peningkatan volume kendaraan di jalanan yang berakibat pada kemacetan di setiap saat. Lalu, apa yang diperlukan dengan kompleksnya permasalahan yang muncul tersebut? Jawabannya adalah diperlukannya orang-orang dengan kompetensi khusus terkait dengan sistem informasi geografis yang mana sangat berguna untuk perencanaan infrastruktur wilayah. Dalam hal ini, Kementerian PUPR sebagai salah satu kementerian yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur Indonesia harus memiliki ASN yang berkompeten. Hal ini mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa ASN dituntut untuk meningkatkan kualifikasi, kinerja, dan kompetensi, sehingga dapat menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Untuk mewujudkannya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian PUPR, memfasilitasi dalam meningkatkan kualifikasi, kinerja, dan kompetensi ASN ini, salah satunya dalam hal perencanaan infrastruktur PUPR yang terpadu dan sinkronisasi program berbasis pengembangan wilayah. BPSDM Kementerian PUPR memfasilitasi para SDM yang terkait dengan pelatihan tentang Geographical Information System atau GIS dengan tujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan teknis ASN dalam memanfaatkan aplikasi ini sebagai salah satu alat analisis perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah. Pelatihan ini merupakan pelatihan berjenjang. Yang pertama yaitu pelatihan GIS PIW tingkat dasar dan pelatihan GIS PIW tingkat lanjutan, yang kesemuanya ditujukan khusus untuk ASN PUPR
dengan latar belakang pendidikan serendah-rendahnya D3. Dengan pengalaman kerja di bidang perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah, serta khusus untuk peserta pelatihan GIS PIW tingkat lanjutan, haruslah sudah pernah mengikuti pelatihan GIS PIW tingkat dasar atau pelatihan yang setara. Pada pelatihan GIS PIW tingkat dasar, materi-materi yang akan disajikan dibagi menjadi 8 mata pelatihan, yaitu pengantar infrastruktur wilayah, pengantar pemetaan dan GIS, aplikasi GPS navigasi untuk perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah, input data spasial menggunakan aplikasi GIS, manipulasi data atribut menggunakan aplikasi GIS, simbolisasi dan layout peta, studi kasus perencanaan infrastruktur wilayah berbasis kebencanaan, dan yang terakhir adalah seminar. Pada pelatihan ini, materi yang disampaikan berupa pemahaman secara teoritis dan praktis, serta aturan terkait yang disampaikan langsung oleh pengajar atau widaiswara yang telah berpengalaman di bidang PUPR. Pelatihan ini dilaksanakan dengan total 60 jam pelajaran.